Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada perkuliahan bisnis internasional, yaitu kita akan membahas mengenai pemasaran internasional. Sebelum kita masuk pada perkuliahan mengenai pemasaran internasional, kita harus tahu dulu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah suatu cara bagaimana kita memperkenalkan produk kita atau memperkenalkan barang kita kepada konsumen atau kepada pembeli. Di sini kita harus tahu bagaimana kita supaya konsumen atau pelanggan itu akan lebih mudah mengenal produk kita. Untuk itu kita harus memperhatikan bagaimana tampilan produk kita, bagaimana kemasannya, bagaimana bentuknya. Itu sangat akan menentukan cepat lambatnya perkenalan produk kita itu kepada konsumen. Adapun yang melatar belakangi pemasaran internasional, yaitu ada namanya yang pertama, terjadi kejenuhan di pasar dalam negeri. Kejenuhan ini disebabkan karena data penjualan sudah mencapai titik maksimal atau siklus hidup produk itu sudah mencapai titik puncak atau titik tertinggi, di mana produk akan kembali kepada awal atau kepada penurunan permintaan dari pelanggan, sehingga perusahaan berusaha mengambil manfaat dari kesempatan yang terbuka untuk melakukan pertumbuhan kembali dengan cara yaitu memasarkan ke luar negeri. Yang kedua, adanya hubungan diplomatik atau adanya aspek politik yang menyebabkan timbulnya hubungan diplomatik sehingga mendorong terjadinya pemasaran produk ke luar negeri atau pemasaran. Yang ketiga adalah perkembangan ekonomi. Dalam perkembangannya ekonomi sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pendapatan negara yang ditentukan oleh ekspor dan impor. Jika ekspor naik, maka pendapatan akan mengalami surplus, dan sebaliknya jika ekspor turun, impor turun, maka pendapatan negara akan turun juga. Macam-macam usaha yang mendukung termasuk dalam perkembangan ekonomi. Contohnya yaitu yang pertama substansional, yaitu usaha atau ekonomi yang menghasilkan produk untuk diri sendiri. Yang kedua, ekspor bahan baku yang bersifat alasan atau belum diolah atau bahan baku yang masih mentah. Yang ketiga itu ekspor barang setengah jadi. Keempat, ekspor barang jadi. Yang kelima, ekspor barang hasil industri. Yang keenam, ekspor barang-barang kebutuhan industri. Yang ketujuh, adanya pengaruh aspek sosial budaya. Nah, itulah hal-hal yang dapat melatar belakangi terjadinya pemasaran internasional. Selanjutnya, syarat-syarat pemasaran global. Yang pertama, mempunyai rencana global yang baik. Dalam melaksanakan pemasaran internasional, suatu negara harus melakukan perencanaan yang sangat matang, jangan setengah-setengah, untuk keberhasilan dalam memasarkan produknya ke luar negeri atau dalam pemasaran global. Rencana global merupakan suatu rangkaian dari beberapa rencana pemasaran nasional yang sangat efektif. Perencanaan nasional tersebut mempunyai beberapa landasan seperti pengetahuan mengenai pasar dan lingkungan pemasaran, pengetahuan tentang produk, pengetahuan tentang fungsi dan disiplin pemasaran. Dari rencana-rencana hasil nasional tersebut, perusahaan nasional harus dapat memutuskan bagaimana rencana global tersebut dapat diterapkan pada pemasaran global. Yang kedua, syarat-syarat pemasaran global yaitu memenuhi standarisasi global. Jadi, pemasaran atau memasarkan produk secara global ini memiliki standar
standarnya atau yang bisa dikenal dengan standarisasi global. Walaupun standarisasi tidak dapat diartikan secara total, akan tetapi standarisasi tidak kalah penting dalam pasar global. Suatu produk untuk dapat masuk dalam pemasaran global harus memenuhi beberapa standarisasi yang telah disepakati oleh Asosiasi Negara-Negara. Menurut Chain, ada beberapa variabel pokok dalam menentukan derajat standarisasi yang perlu diperhatikan oleh setiap negara yang akan melakukan pemasaran global. Seperti yang pertama itu posisi pasar. Pasar sasaran diukur dengan 3 indikator, yaitu perkembangan pasar, kondisi pasar, dan struktur persaingan pasar. Yang kedua, standarisasi global itu menurut Chain yaitu pasar sasaran. Yang ketiga yaitu karakteristik produk. Yang keempat, lingkungan pemasaran. Yang kelima, orientasi pemasaran. 6. Eksistensi segmen pasar global. 7. Potensi sinergi dari standarisasi serta ketersediaan komunikasi dan prasarana dasar pemasaran. Yang ketiga, syarat-syarat pemasaran global yaitu memperhatikan birokrasi dalam dan luar negeri. Bisnis internasional sangat membutuhkan pemahaman mengenai birokrasi yang harus kita lalui sebagai prosedur yang harus diikuti, baik prosedur dalam negeri maupun prosedur di negara tujuan kita memasarkan produk-produk kita. Yang keempat, syarat pemasaran global adalah produk harus sesuai dengan kondisi lingkungan negara yang akan dituju atau disesuaikan dengan budaya negara tujuan produk. Jadi, kita dalam memasarkan produk secara global, kita harus mengetahui budaya atau lingkungan negara yang akan kita tuju sebagai target pasar dari produk kita. Jadi jangan asal-asalan kita memasarkan produk kita ke negara-negara yang kita tidak tahu bagaimana budayanya. Contohnya, kita pada produk McDonald's itu apabila dipasarkan ke negara India itu tidak bisa menggunakan daging sapi, karena di India sapi merupakan hewan yang disucikan atau bisa dianggap sebagai Tuhan. Maka hal itu akan menyebabkan kegagalan dalam memasarkan produk kita. Selain dari 4 syarat-syarat pemasaran global yang wajib kita pahami, ada syarat-syarat yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah syarat fisik. Maksudnya, produk ekspor dan produk impor harus memenuhi standar internasional atau telah melalui seleksi yang dilakukan oleh lembaga mutu internasional atau biasa kita kenal dengan International Standard Organization atau ISO. Yang kedua, itu syarat administrasi. Maksudnya bahwa dalam bisnis internasional atau dalam memasarkan produk kita harus dilengkapi oleh dokumen resmi atau yang disebutkan dengan ekspor atau impor yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Syarat lain seperti keamanan, tidak mengganggu lingkungan, serta seperti bebas dari pencemaran udara, air, dan lingkungan alam. Jadi 3 syarat-syarat itu kita wajib tahu, yaitu syaratnya itu yang pertama syarat fisik, syarat administrasi, serta syarat-syarat keamanan. Kita lanjut ya. Kita lanjut mengenai bentuk-bentuk pemasaran internasional. Yaitu pertama ada istilah modus ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain atau negara-negara asing. Sebuah ekspor yang baik terjadi apabila perubahan kepemilikan dari penduduk untuk seorang non-residen. Ini tidak selalu berarti bahwa baik dalam pertanyaan fisik persilangan pembatasan. Namun dalam kasus tertentu,
Rekening nasional menyalahkan perubahan kepemilikan meskipun secara hukum tidak ada perubahan kepemilikan terjadi. Di dalam modus ekspor ada namanya ekspor tidak langsung atau ekspor melalui perantara. Ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut. Melalui perusahaan manajemen ekspor atau export management companies dan perusahaan pengekspor atau export trading companies, pilihan strategi ini cocok bagi perusahaan yang sejak awal hanya memiliki tujuan yang amat terbatas, tidak menggantungkan pertumbuhannya pada pasar global. Kelebihannya atau kelebihan dari ekspor tidak langsung, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya adalah kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain sangat kurang. Ekspor tidak langsung memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, seperti perusahaan dapat melakukan ekspor tanpa harus melakukan investasi. Perusahaan hanya menanggung risiko bisnis, khususnya risiko keuangan yang relatif rendah. Memungkinkan perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Adapun untuk kelemahan dari ekspor tidak langsung, yang itu perusahaan sama sekali tidak memiliki tentang cara digunakan dalam menjual barang yang dihasilkan. Jadi perusahaan yang melakukan ekspor tidak langsung itu tidak akan mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan ekspor atau menjual barang yang dihasilkan ke negara lain. Itu disebabkan karena melalui perantara atau eksportir. Yang kedua, kelemahan dari ekspor tidak langsung adalah penggunaan ekspor tidak langsung menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mengenal pasar luar negeri yang akan dituju. Di dalam modus ekspor yang kedua ada namanya kerjasama ekspor, yaitu strategi kerjasama ekspor hendaknya dipilih oleh perusahaan yang akan mencoba memiliki kendali yang lebih besar terhadap proses pemasaran yang akan dikerjakan di pasar global. Pada dasarnya, pemilihan ini memiliki karakteristik antara ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Oleh karena itu, keunggulan dan kelemahan kerjasama ekspor terletak di antara keunggulan dan kelemahan strategi yang dimiliki oleh ekspor tidak langsung dan ekspor. Strategi tersebut mengharuskan perusahaan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk melakukan berbagai aktivitas ekspor, sejak dari perencanaan sampai hingga dengan pengawasan. Pilihan detail kerjasama antar perusahaan dapat bervariasi tergantung pada rumusan kerjasama yang akan dibangun oleh perusahaan yang terlibat. Yang ketiga ada namanya ekspor langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Strategi ini dipilih saat perusahaan memiliki visi mengeksploitasi pasar global lebih dalam seiring dengan sumber daya dan dana yang dimiliki. Untuk bentuk pemasaran internasional yang kedua ada istilah modus kontrak. Di dalam modus kontrak ini ada namanya sistem lisensi atau izin yang diberikan oleh pemilik merek terhadap izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Contohnya yaitu produk Yakult yang ada di Indonesia ini merupakan mendapat kontrak atau mendapatkan lisensi dari perusahaan Serotas Trail
dari Jepang. Atau kita kenal dengan produk Starbucks. Produk Starbucks mendapat lisensi dari Starbucks di Washington atau di Amerika. Keunggulan dalam melakukan lisensi yaitu pertama, lisensi dapat diterapkan untuk memotong larangan impor atau pembatasan kuota atau investasi ditetapkan oleh negara tertentu. Rendahnya risiko politik dan bisnis yang ditanggung. Lisensi dapat dilakukan tanpa komitmen investasi yang besar karena hanya membutuhkan dana yang jauh lebih kecil dibanding investasi langsung. Lisensi juga bebas dari persoalan eksplorasi. Lisensi memiliki karakter yang eksklusif. Namun, di samping adanya keunggulan dari lisensi juga memiliki kelemahan seperti lisensi hanya dapat dipilih oleh perusahaan yang memiliki aktiva tidak berwujud yang dapat dipindahkan, dan pada saat yang sama ada perusahaan lain yang tertarik menggunakannya. Jika kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pilihan lisensi tidak dapat dilakukan. Kelemahan yang kedua yaitu lisensi juga hanya menghasilkan tambahan pendapatan yang relatif terbatas dibanding dengan kemungkinan pendapatan yang dapat dihasilkan dengan strategi lainnya. Kemungkinan adanya risiko bahwa lisensi yang disepakati justru menjadi penyebab tumbuhnya perusahaan pesaing. Untuk bentuk pemasaran internasional pada modus kontrak yang kedua adalah waralaba atau biasa dikenal dengan istilah franchise. Franchise di Indonesia sangat populer dengan sebutan waralaba. Waralaba adalah bentuk khusus dari lisensi yang biasanya berlaku pada industri jasa, khususnya yang tidak memerlukan kompleksitas teknologi produksi dan pemasaran serta pengendalian produksi. Perusahaan pemberi waralaba atau dikenal dengan istilah franchisor memberikan hak penggunaan atau lisensi, sistem bisnis dan hak kepemilikan lainnya kepada perusahaan atau orang lain yang disebut dengan franchise. Dengan menggunakan merek dagang yang diberikan oleh pemberi waralaba, penerima waralaba mengoperasikan usaha dengan menggunakan sistem bisnis yang dimiliki oleh pemberi waralaba, termasuk praktik manajemen strategi dan pemasaran fungsional, khususnya manajemen produksi dan pemasaran yang memenuhi kriteria operasi usaha yang diinginkan. Jadi, perbedaan antara waralaba dengan lisensi yaitu biasanya kalau waralaba mensyaratkan pengawasan operasi usaha sangat ketat sebagai usaha penerima waralaba. Kelemahan dari franchise atau waralaba ini adalah kendali terbatas, pendapatan kecil, penciptaan pesaing, tekanan perintah. Itu bisa disebabkan karena kita menuruti instruksi dari pemberi waralaba. Selanjutnya, kelemahan dari waralaba adalah sukar menilai kualitas franchisor. Tingkat ketergantungan pada franchisor sangat tinggi. Reputasi dan citra merek dapat menurun. Selain dari lisensi dan waralaba pada untuk pemasaran modus kontrak, dan nama istilah lainnya yaitu modus kontrak lainnya. Yang pertama yaitu kontrak manufaktur. Kontrak ini terjadi ketika perusahaan global melakukan penyewaan atau contract out fasilitas produk yang dimiliki oleh perusahaan lokal. Dalam kontrak tersebut, perusahaan lokal memproduksi barang yang diperlukan oleh perusahaan internasional yang memberikan kontrak untuk dijual di pasar lokal dan di pasar luar negara lain. Kontrak manufaktur ini lebih dikenal dengan istilah
outsourcing. Perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal untuk memproduksi bagian dari produk atau seluruh produk. Pemasaran produk masih menjadi tanggung jawab perusahaan. Yang kedua, kontrak konstruksi operasi. Kontrak ini tidak lebih dari kontrak konstruksi semata. Perusahaan global yang menerima kontrak ini hanya bertanggung jawab terhadap desain produk, konstruksi, dan penyelesaian pembangunan fisik suatu proyek tertentu. Akan tetapi, sampai pada kesiapan operasi proyek, sebelum proyek tersebut diserahkan kepada pemiliknya selaku pemberi kontrak. Sebagai imbalannya, perusahaan global yang mengerjakan proyek menerima uang jasa atau fee yang cukup besar jika dihitung sebagai pendapatan perusahaan. Yang ketiga, kontrak manajemen. Kontrak manajemen ini hanya terbatas pada pemberian wewenang pada perusahaan global terhadap pengelolaan operasi harian perusahaan tertentu yang menjadi milik perusahaan lokal. Karena perusahaan lokal belum memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman manajerial yang memadai, kontrak ini tidak mencakup kewenangan penambahan investasi, perolehan hutang jangka panjang, kebijakan dividen, perubahan manajemen secara radikal, dan pengetahuan kepemilikan. Kontrak ini dilakukan sebagai suatu langkah awal untuk memperoleh kesempatan menggunakan strategi bentuk-bentuk pemasaran internasional. Yang ketiga, yaitu modus investasi hak milik. Dalam modus investasi hak milik ini ada yang namanya usaha patungan atau joint venture. Usaha patungan ini terjadi jika dua atau lebih perusahaan berbagi hak kepemilikan. Usaha patungan dipilih ketika perusahaan global mencoba memasuki pemasaran negara tujuan yang memiliki sistem ekonomi dan atau lingkungan pemasaran yang berbeda dengan negara asal perusahaan. Usaha patungan akan berakhir jika salah satu dari kedua perusahaan berkesimpulan bahwa ada manfaat yang lebih besar jika sekiranya keduanya tidak melanjutkan usaha patungan. Keunggulan dalam joint venture atau usaha patungan ini adalah mengurangi komitmen sumber, menyebar risiko, adanya akses ke pasar dan ahli lokal. Namun, kelemahannya adalah adanya potensi konflik dengan mitra, komunikasi dan manajemen, pengendalian yang sangat terbatas. Yang kedua, ada namanya investasi hak milik atau sole venture. Investasi kepemilikan sendiri memberikan peluang untuk sepenuhnya mengendalikan pengelolaan perusahaan dan menghilangkan peluang terjadinya konflik manajerial yang biasanya terjadi dalam sistem kontrak. Dalam strategi ini juga perusahaan sepenuhnya berhak atas laba yang diperoleh karena sudah memiliki perusahaan tersebut secara utuh menjadi hak milik. Dalam investasi hak milik ini ada beberapa macam strategi yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada strategi akuisisi, yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan perusahaan. Dalam modus investasi hak milik ada dua strategi. Yang pertama itu usaha patungan atau joint venture dan investasi hak milik sole venture. Jadi mungkin cukup sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.